Here, stars never sleep. Sebelum mulai tapi kita perkenalin diri dulu kali ya. Iyalah, Siapa dulu? Mau lu? dari gue dulu deh. Ya dulu deh. Oke, perkenalkan, nama aku Clarissa Talialim, bisa dipanggil Clarissa. NIM aku 0000011235. Oke, kalau aku namanya Chelsea Nabila, biasa dipanggil Chelsea. NIM aku 0000113020. Yes, kalau aku Karlina Tamer, dipanggilnya Karlin. NIM aku 0000112298. Oke. Jadi kita mau ngapain sih guys? Kita mau podcast nih, mau ngebahas sesuatu gitu kan. Yes. Nama podcast kita apa? Coba ya, kita tes Coba, dulu nih. coba, Lu coba, tahu coba. nggak podcast kita namanya apa? Apa dong, lupa nih. Waduh. Parah banget, maksudnya lupa sih. Coba ya. Kalau gitu, kita sebut sama-sama aja nggak sih? Oke, 3, 1, Ya. yuk. Satu, dua, tiga. Real to real. Kita ya guys di sini. Jangan lupa subscribe. Kita punya YouTube, punya IG. Apa Gila, lagi? Kita udah keren banget. Iya. OTW TikTok guys. OTW TikTok, OTW cuman itu TikTok. masih nanti ya. Kita Iya. masih perkenalan dulu gitu kali ya, kayak opening dulu lah, grand opening dulu. Betul. Kita dikit-dikit dulu guys. Kita mau bahas apa sih hari ini sebenarnya? Jadi, apa tuh, kita tuh mau bahas kasus yang lagi gempar banget. Apa tuh, Sejagat apa raya tuh? Indonesia. Apa tuh? Jadi itu benar-benar viral banget dari kemarin-kemarin. Kayak Jadi viral banget. iya, guys. jadi tuh Apa sih? di Pontianak itu tuh ada ibu tiri yang ngebunuh anaknya dari Anaknya. suaminya. Jadi anak angkatnya gitu lah ya. anak angkatnya gitu. Anak angkatnya. Terus itu kayak bener-bener Oh, yang nizam-nizam itu Iya, ya. iya, Nizam bener banget. Oke, jadi setahu gue ya tentang kasus ini, semuanya itu dimulai pas ibu kandung dari Nizam. Nizam itu nama lengkapnya Ahmad Nizam Al-Fahri. Dan dia umurnya baru 6 tahun guys. Oh my God. Sedih banget sih. itu. Parah Kalau banget masih sih. muda parah banget. Manusia jahat banget ya Iya, sekarang. kayak ya Tuhan, anak baru tumbuh gitu ya, kayak Iya. baru mau masuk SD. Ya Tuhan, sedih lah guys kalau dipikir-pikir. Bahkan tuh sekarang kayak manusia tuh lebih serem daripada setan, Iya, tau gak Parah, sih? sebenarnya insecure cuy liatnya. Iya. Gue sendiri bahkan lebih takut sama manusia daripada sama Sama. setan. Iya, bener, Jujur, bener. setan nggak bisa ngebunuh ya, kita nggak bisa ditusuk, Iya. nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau manusia, iya amit-amit deh ya Tuhan. Iya. Nih, jadi balik lagi. Jadi Nizam ini waktu itu dicariin sama ibu kandungnya, karena kebetulan Nizam tuh tinggalnya sama Ayah kandungnya sama ibu tirinya. Yes. Sama ibu tirinya itu tuh punya anak satu, baru umur 1,5 bulan Iya. ya. benar. Jadinya awalnya gimana nih, Cel? Jadi si ibu ini, ibu tirinya si Nizam ini namanya Hah? itu adalah Iftah ya guys. Iya. Iftah. Ingat-ingat tuh guys, Iftah. Hati-hati Hati-hati sama yang namanya Iftah. Tapi nggak semua ya guys. Ya nggak nggak semua. Buat Iftah yang lainnya nggak, bukan kalian kok. Yang penting Semangat kalian baik. Iftah. Lanjut. Oke lanjut. Nah si Iftah ini tuh sebenarnya tuh dari dulu tuh udah nyimpen kesel gitu loh Yes, dia. Sama si Nizam Sama ya. si Nizam, Iya. Udah Iya. nggak suka jadi sebenarnya dia tuh. Iya. Jadi suatu hari itu waktu si Nizam itu pulang sekolah, dia tuh katanya tuh abis buang air kecil. Nah namanya juga masih kecil kan, jadi Iya. Masih bocah lah. iya, jadi masih kayak sembarangan Baru belajar. lah. Pulang bajunya berantakan. Terus si Iftah ini kesel dia. Iya. Gara-gara kenapa kamu pulangnya berantakan banget? Widih. Gitu dong. Keren Kesel. banget, Cel. Iya. Keren banget, Cel. Bener lah. Bisa lo jadi ibu tiri, Cel. Keren bener nih. Enggak lah, cuma saya baik hati kok. Habis itu si Izam tuh katanya dikunciin gara-gara itu ibunya tuh kesel banget, kayaknya Nggak lagi seneng membara aja, gitu iya. ya. Nggak Fun seneng fact, aja. dia tuh dikunciin di luar dengan baju itu dicopotin semua, jadi kayak sisa kutang sama daleman doang. Iya. Habis itu tanpa makan, tanpa minum, ditinggalinnya seharian dengan keadaan hujan gede ya kan. Di luar malam-malam. Bayangin dia sampai tidur di atas rumput. Iya, Oh, Nyamping ibunya itu, gini, guys. Iya, ibunya tetep ini kan, tetep melakukan aktivitas Iya, seperti iya. biasa dalam rumah, seneng-seneng gitu-gitu. Nah waktu itu bokapnya juga lagi dinas keluar. Jadi nggak tahu soal ini. Jadi nggak tahu, karena kalau bokapnya sendiri tuh emang Sayang sayang ya banget sama sama Izam. si Nizam. Nah kenapa sih emangnya kok ibu tirinya nih sampai kayak tega ngunciin gitu?
Jadi tuh awalnya gini, jadi tuh si Nizam, bapaknya si Nizam ini tuh namanya siapa tadi? Ican ya? Iya, Ican. Si Ican itu lebih sayang sama si Nizam dibanding sama istri barunya ini namanya si Iftah yang tadi ini kan. Iftah nih cemburu banget sama si Nizam karena bapaknya itu, suaminya itu lebih sayang sama anaknya dibanding dia. Terus si Iftah ini aku bilang, dia tuh hamil kan, hamil anak dari si Ican ini. Tapi tuh bapaknya tuh kayak nggak perhatian, gitu tanggung jawab, dia kayak semuanya tuh dilimpahin ke si Iftah, kayak ngurus si Izam, si Iftah, anak keduanya si Iftah yang ngurus ya. Si Iftah tuh ngerasa kayak kurang kasih sayang, bapaknya nggak peduli, jadi kayak dia kesel lama-lama Iri lah ya, iri. harus kayak istilahnya tuh kayak ngasuh anak orang, tapi gue nggak dapet perhatian apa. Dia pendem-pendem sama si Iftah, terus ada satu kesalahan sepele kayak gitu doang, mungkin udah kayak terlalu Jadi meledak. terpendem, jadi kayak sekalian aja lah gitu. Iya. Habis dikuncingin gimana tuh? Jadi si Nizam ya di luar semalaman, tidur, hujan, masuk angin, sampai akhirnya kan udah tuh ya pagi kan. Terus ibu tirinya siapa tadi namanya? Iftah. Si Iftah nih ngelihat kan, wah si Nizam udah nggak sadar gitu kan, udah tidur Kegeletak di nyamping rumput gini, ya. udah kegeletak. Jadinya panik dong dia dong, tapi pas dicek badannya gitu masih nafas, masih detak jantungnya tuh masih ada ya kan, dibawa masuk lah sama dia ke dalam rumah, terus diselimutin, dicek Dimandiin. gitu. Dia dimandiin dulu. Iya, dimandiin juga katanya. Dipakai baju hijau katanya. Bener. Itu spesifik banget sih. Iya. Tapi ya intinya kayak dirawat lah gitu ya. Habis itu dikasih minum dengan 2 tutup botol Iya, kayak. cuma kayak tetes-tetes doang. Ini aqua guys, ada tutup botolnya, kayak cuman 2 gini doang, kasih minum. Habis itu dibiarin lagi si Iya. Nizamnya, ibunya tuh balik ngurus si anak bayinya ini. Anak bayinya ya. Terus keluar dari anak bayinya gimana, Cel? Waktu keluar dari anak bayinya, si Nizam itu kayak Udah udah nggak bernafas katanya. Nah, iya. Dicek dong sama dia nih, aduh panik dong dia. Iya. Tahu-tahu Soalnya udah anak nggak orang udah nggak sadar guys. Iya. Terus udah nggak nafas pas Iya. dicek Iya. itu. Iya. Soalnya kan sebelumnya kan si Nizam itu kan kayak didorong, kayak Sering pokoknya didorong, sampai jatuh, ditendang, dicubit, katanya juga. pokoknya gitu deh. Abis itu panik dong si Iftah nih, emaknya nih. Abis itu langsung dia ambil karung, dia masukin tuh si Nizam ke dalam ke dalam karung. karung. Terus abis itu Diikat. dia ya diikat. Diikat. Abis itu dia langsung taruh di mana tuh? Dia kayak Lorong dapur, gitu loh. bukan dapur, kayak lorong rumah dia, rumah tetangga, ini lorong ya. Ini tembok tetangga. Ada space gitu Nizam, guys. ini rumah dia. Iya, Jadi tengah-tengahnya tembok-tembok gitu. Nah, menghilangkan baunya itu dia pakai ini. Banyak pewangi buatan guys, Iya. katanya Ditaruh di disemprot di mana-mana. mana-mana ya. Sampai di karpet yang Karpet Nizam- yang terakhir menurut si dia, Nizam di nafas tidur di situ ya. Nah, dipakein pewangi, ben gak ada wangi-wangi sama sekali. Terus kalau kayak misalnya kalian bingung gitu, kalian nanya, kok si Nizam nih sering dianiaya, dikerasin, bokapnya kemana? Padahal bokapnya kan sayang sama Nizam. Nah jadi Dinas guys. bokapnya nih sering dinas, nggak sering di rumah. Jadi Iya. yang sering sama si Nizam ya Ibunya. ibu tirinya. Ibu tiri. Tapi hebatnya Nizam nih bisa nahan emosi dia gitu loh. Maksudnya nggak ada yang tahu dia diapain. Iya, dia bisa Padahal nutupin. dia sering lebam-lebam, terus gurunya di sekolah dia di TK gitu. TK guys, TK. Iya, Wow. dia gue sering nanya, tapi itu nih si Nizam tuh ngomong kayak jatuh, terbentur. Ketok pintu. Nah, gurunya percaya karena pas gurunya nanya ke ibunya ini kayak emang sama jawabannya. Nah, menurut perspektif kita kayak ibunya tuh udah kayak briefing si Nizam dulu gitu loh. Nah terus ya udah kan abis si Nizam dimasukin ke karung, disembunyiin di sela-sela rumah Tembok, dia, tembok intinya, dia sama tetangganya. Ibunya tuh ngelanjutin aktivitas kan. Biasa aja. Biasa aja. Besok paginya bapaknya pulang Nah, tuh. Dari dinas. Dari dinas. Jadi tuh bapaknya tuh pergi tuh hari Senin sama Selasa. Rabu pagi pulang. Rabu pulang. Kejadian ini tuh hari Selasa by the way guys. Terus habis itu jadi tuh si Nizam ini tuh setiap bapaknya pulang dari dinas atau dari manapun, dia tuh kayak bener-bener antusias banget, kayak halo papa. Nah waktu bapaknya pulang dia bingung nih, mana nih Nizam, kok nggak ada nyapa, nggak ada apa. Nggak ada dia di rumah tuh. Masuk dia ke Sepi rumahnya. banget rumahnya. Masuk, dia nanya dong ke istrinya, Iftah, mana si Nizam? Kayak gitu lah orangnya ya. Mungkin Iftah, mana ya. nih Nizam? Mungkin Gitu. ya, ya. Kayak gitu lah Terus? kurang lebih lah. Terus abis itu si Iftah tuh langsung bilang, langsung les kayak si Nizam itu kayak
pergi katanya sama pacarnya si Tiwi. Ibu kandungnya Jadi itu, Tiwi berarti itu Dewi ini ibu kandungnya. pacar ibu kandungnya. Namanya Yogi. Yogi. Nah, tapi apakah Yogi ini real, guys? Nah itu plot twistnya guys. Itu plot twistnya. Itu plot twistnya. Jadi tuh si siapa? Bapaknya namanya Ican. Ican. Si Ican tuh ngomong kayak, lu buktiin dong kalau seandainya emang si Izam ini dijemput sama si Yogi gitu kan. Benar. Si Iftah video call ya kan. Karena sebelumnya emang nggak ada berita apa-apa tentang si Yogi Iya. kan. Pokoknya Yogi ini orang baru gitu loh. Kayak bapaknya Tau-tau- juga nggak tahu soal Uh-uh. itu. Terus si Tiwi tuh ngomong kayak dia nggak ada ketemu Izam gitu, nggak ada apa kontak-kontakan. Terus dia kayak bilang kayak plot twistnya si Tiwi ini tuh nggak punya teman atau pacar apapun yang bernama Yogi. Nah gitu. iya, jadi abis di video call tuh emang ke confirm kalau sesosok Yogi ini tuh nggak pernah ada, nggak ada yang tahu dia siapa Istilahnya guys. Buat doang. Benar, gitu. benar. Terus abis itu abis panik dong semuanya nih. Mana nih Nizam hilang semua. Bapaknya ke polisi. Panik Bikin kan? laporan dong. Abis itu setelah bikin laporan tuh masih belum terkuak nih apa nih plot twistnya dari semua ini. Pokoknya pas kejadian itu para polisi pas mendengar berita yang ternyata tuh kayaknya konfirmasi dari si Ifta ini tuh palsu gitu loh. Iya. Si polisi tuh banyak banget yang datang ke rumah-rumahnya, orang-orang asing, Udah rame lah. netizen, tetangga, pada semua tuh kayak di rumah depan rumah Ican juga gitu kan. Karena ibu kandungnya tuh sempat ngepost di internet. ngepost di internet kayak dicari anak hilang terakhir ini. Berita intinya dicarilah Nizam tuh hilang. Iya, habis itu karena gak ditemuin banyak orang datang ke rumahnya si Ican. Habis itu tiba si siapa ya nelfon gitu. Jadi tuh mama mertuanya nelpon. Dia bilang gini tiba-tiba, coba cek itu di halaman yang deket tembok tetangga. Heeh. Jadi itu persis dong, itu si Disuruh cari Nizam tembok di hitam taruh katanya. situ. Terus habis itu waktu dibuka semuanya pada kaget banget karena ternyata Nizam ada di situ, mukanya udah bengkak, matanya sebelah kanan itu udah hampir Kiri. keluar. Oh ternyata kiri guys. Iya, kiri. Sebelah Mata kiri kirinya tuh juga hampir keluar. udah hampir mau keluar. Terus Karena habis itu bau. udah meninggalnya lebih dari 48 jam dong ya itu Iya. ya. Artinya emang udah membengkak, guys. Ada tetangganya si Ican juga kan karena ada yang kita bilang yang si Tiwi ngepost di Instagram itu kan. Jadi kayak abis ngepost di Instagram ada tetangganya yang nelfon Tiwi gitu loh. Kayak Nizam udah meninggal Udah dikasih nyawa tahu. kayak gini. Si Tiwi langsung besokannya nyampe di Pontianak nih. Dari Jakarta tuh ya ke Terus langsung Pontianak. dia mau meluk anaknya juga, anaknya tuh udah terlalu Nggak bisa. hancur gitu. Udah nggak parah, bisa, udah iya. parah. Nah, tapi sebelum itu dicek kan tuh yang polisi rame-rame ke rumahnya si siapa? Bapaknya? Ican. Ican. Nah, kan kalau dari kesaksiannya Iftah ya, ibu tirinya tuh dia dijemput ya kan, si Nizam nih dijemput lah, dicek dong CCTV tetangganya karena kebetulan tetangganya ini punya CCTV guys. Tapi sekitar waktu kejadian tuh sekitar jam 12 sampai jam 1 ya, itu kan setelah jam pulang sekolah, nggak pernah ada mobil, motor apa kek yang nunjukin kalau ada orang yang ngejemput Nizam ya kan. Yang ada justru Nizam tuh terakhir kelihatan di rekaman CCTV tuh kemarinnya jam 5 sore. Itu abis main atau abis pulang sekolah Terus gitu. ngilang aja gitu. Iya, abis itu nggak ada jejak apa-apa. Terus ya itu artinya Polisi prasangka. nyebulin kalau Iya. ada satu kasus yaitu Nizam nggak pernah dijemput. Yes, prasangkanya cuman ke ibu tirinya yang emang ada di rumah itu dari kemarinnya. Akhirnya ibu tirinya ditangkep ya Yes. kan sama polisi gitu-gitu. Terus ternyata emang benar. Akhirnya juga tersangka ini ngaku kalau dia yang ngebunuh Nizam. Karena motif kecemburuan oleh Iri. kasih sayang Yes. gitu loh. Nah, by the way pas ibu tiri ditangkap itu di mobil polisi gitu, banyak banget tetangga-tetangga yang kayak kesel banget kan. Pasti kesel banget gak iya, sih iya. sebagai Siapa seorang yang ibu enggak juga kayak banyak yang ngata-ngatain gitu kayak gitu lah, ngata-ngatain bisa bayang lagi gimana gitu. Jadi kayak Teriak-teriaknya. chaos lucu banget di situ gitu. Habis itu pas dibawa ke polisi udah ibunya ngaku karena dia melakukan itu karena motif kecemburuan. Ada yang bilang mungkin ibu tirinya ini punya gangguan mental lah. Iya. Mungkin baby blues lah karena kan habis melahirkan Iya sih, ya. sebenarnya make sense juga kalau misalkan dia merasa baby blues. Iya, dia capek gitu kan ya. Iya, tapi Tapi- nggak bisa Nggak bisa dinormalisasiin dibenerin kayak gitu juga. kan. Nggak bisa dibenerin. Iya. Maksudnya kayak Nizam nih nggak punya salah. Kenapa lu kayak gitu? Ya kan? Ya. Ibu Tiwi ini juga ngomong kayak pas banyak itu dia si
Ifta ini nggak pernah ngomong ke Tiwi kalau dia kesusahan ngerawat si Nizam gini loh. Misalnya kalau seandainya kesusahan juga Tiwi nerima juga kalau Nizam dibalikin itu loh. Iya. Tapi kayak gak ada pernah ngomong apa-apa gitu. Tiwi juga bingung, juga sedih, juga kesel, marah cowok semua. Tapi intinya gitu sih, gue kalau ngedenger kasus ini sedih, speechless iya, kesel iya, semuanya campur lah. Menurut gue dari kasus ini kayak yang kita bisa ambil, kita harus peduliin mental health orang juga sih. Penting. Menurut lu gimana? Cuman bukan mental health bisa dibenerin buat tuh ngelakuin kejahatan. Iya. Tuh. Kalau menurut lu? Kalau gua personally gua tuh jadi makin aware banget sama orang, mau dia terdekat kita kayak mau yang jauh juga, apalagi pokoknya kita harus hati-hati sama semuanya. Yes. Kita juga nggak boleh bikin orang sakit hati dan Yes. lain-lain, karena sekali lagi guys, manusia itu lebih serem daripada setan, percaya kita Bener, guys. Ya jadi sekian dulu kali ya buat episode dari podcast Real to Real Hari ini. hari ini. Tekan kita sekali lagi guys. Ayo, Oke tekan, guys. 1, 2, 3. Here, terrors never sleep. Oke guys, see you guys setiap hari Senin, setiap minggunya, and we'll see you next week. Goodbye.